Kejadian pasal 2, ayat yang ke-18 sampai 25 ini biasanya dibahas dalam khotbah-khotbah wedding ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan seluruh Yuda, di bawahnya semua manusia itu memerintah bagaimana ia menamainya, sesuai nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup. Demikianlah arti nama untuk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam narasi ini diceritakan Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dan itu menyatakan pengenalan Tuhan ya kepada manusia ini. Dia tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik buat manusia itu. Dan dia mengenal bahwa manusia yang dia ciptakan itu tidak baik sendirian. Lalu Tuhan berespon terhadap yang tidak baik itu. Respon Tuhan adalah dia menciptakan penolong yang sepadan. Istilah penolong yang sepadan ini ada dua hal di sini, yaitu yang pertama adalah menekankan soal kesepadanan atau kesetaraannya. Jadi laki-laki nggak lebih tinggi dari perempuan, perempuan nggak lebih tinggi dari laki-laki. Tetapi ada hal yang kedua, yaitu penolong. Nah, penolong di sini ini ada beberapa elemen, yaitu elemen yang pertama tentu penolong itu bisa kita pahami seperti kayak apa ya, domestic helper gitu. Domestic helper itu kayak ART itu kayak gimana. Dia kerjakan sesuatu yang sebenarnya kamu bisa kerjakan tapi kamu nggak mau kerjakan. Menolong bisa dalam sense itu. Menolong juga bisa dalam sense Allah adalah penolongku. Itu berarti kamu tidak berdaya, kamu ditolong dalam ketidakberdayaanmu. Kamu nyasar, ditolong orang. Itu kan beda sama kamu bisa nyuci piring, males nyuci piring, nyewa ART. Lain ya. Jadi, ditolong dalam ketidakberdayaan. Itu sesuatu yang saya kira lebih tepat diasosiasikan di sini ketimbang Tuhan itu menciptakan penolong dalam artian seperti domestic helper, ya, asisten rumah tangga itu. Atau pembantu, gitu ya. Itu tidak dalam hal itu. Tapi dalam hal seperti penolong yang kayak Tuhan itu penolongku, atau penolong dalam artian kayak orang yang buta ditolong sama ada seorang penolong yang bantuin dia jalan, kalau enggak dia nyemplung got, ya, dan segala macam. Atau kamu ditolong dalam memahami soal-soal matematika, atau kamu ditolong dalam misalnya suatu kriminal terjadi pada kamu, ada orang yang menolong kamu misalnya, dan seterusnya. Ya, penolong ketika kamu tidak berdaya. Dan menolong seorang manusia ini tentu bukan hanya menolong dalam arti fisik ya, tapi juga bisa menolong dalam arti yang lain-lain. Dalam hal ini misalnya dia menemukan dirinya, dia mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan, dia mencintai Tuhan, dia mengenal kelemahannya, dia mengenal dosanya, dan segala sesuatu. Ya, jadi penolong di sini bisa penolong yang tidak harus disempitkan seperti penolong berarti helper, itu berarti kayak ART gitu ya. Gue juga bisa, tapi gue nggak mau, lantas gue minta tolong orang lain. Ya, itu penolong dalam sense yang saya kira nggak di sini ya, karena Tuhan pun kan tidak menciptakan manusia itu untuk itu ya. Tuhan tuh bukan ciptain manusia karena dia itu bisa lakukan sesuatu, dia nggak mau lakukan sesuatu, lalu dia bikin manusia. Kan nggak gitu ya. Jadi saya kira itu agak later on nanti. Di dalam dosa baru muncul karakteristik seperti itu ketika kita bicara mengenai penolong. Ya. Lalu kemudian kita melihat penolong ini dalam sense yang bukan kayak Adam itu juga
tidak berdaya, nggak bisa bikin apa-apa kalau tidak ada penolong ini. Ya, enggak juga ya. Karena buktinya Adam itu bisa melakukan yang Tuhan perintahkan juga, yaitu menaklukkan dalam hal memberi nama hewan-hewan. Betul ya? Adam bisa melakukan mandat penciptaan juga. Tanpa Hawa ya, sebagian dia bisa lakukan. Jadi ini sesuatu yang saya kira jangan diartikan seperti relasi Adam dan Hawa itu codependent gitu ya. Adam nggak bisa hidup tanpa Hawa, Hawa nggak bisa hidup tanpa Adam gitu ya. Kayak lintah nggak bisa hidup tanpa sapi gitu ya, atau apapun ya, jamur nggak bisa hidup tanpa kayu mati gitu, nggak seperti itu, tidak parasitik ya. Jadi ini relasi yang ditandai seperti dikatakan sama saya mendadak lupa itu namanya siapa itu ya, pemikir skeptik yang suka dikutip sama Descartes itu, saya lupa namanya, Montaigne bilang, kalau saya ditanya ya, kenapa kamu teman saya hanya bisa jawab, ini agak susah dijawab tapi saya bisa jawab kurang lebih beginilah, ini nggak sempurna tapi mungkin ini bisa menolong, kata Montaigne, yaitu saya itu saya dan kamu itu kamu. Kenapa kita berteman? Karena kamu itu kamu dan saya itu saya. Ya, jadi kira-kira begitu ya. So Adam dan Hawa itu relasinya harusnya seperti itu. Dan bukan kalau nggak ada lu gue jadi cuman setengahnya atau jadi cuman 1/8-nya. Nggak begitu ya. Nggak ada lu gue juga satu sih. Tetap Adam. Tapi ada lu jadi plus. Kira-kira begitu ya. Ada lu jadi Adamnya Adam pangkat 10 misalnya gitu ya. Semacam itu. Oke. Lalu kemudian kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan kembali ke sana. Kita loncat dulu ke perjanjian baru. Yohanes pasal yang ke-10, ayat pertama kita akan baca sampai 21 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba yang kami bawa keluar, ia menjaga. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam pemahaman kepada mereka, dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup dan memiliki keselamatan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan sesuatu hal yang ketika mereka ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikkan mata orang buta? Ada seorang ilmuwan dari Bell Labs ya, yang sewaktu orang bertanya
kepada para ilmuwan yang paling banyak punya paten atau menemukan sesuatu di Bell Laboratories ya. Bell Laboratories kamu tahu lah ya. Dari Alexander Graham Bell punya perusahaan itu ya, Bell Labs, yang menemukan banyak hal lah ya, transistor lah, ya, telepon lah, sudah pasti yang paling itu ya, dan segala macam hal yang lain. Orang-orang yang paling berprestasi di Bell Labs itu, mereka ditanyain. Dan ada seorang peneliti yang pengen tahu gitu, apa sih faktornya? Apa mereka IQ paling tinggi? Apa mereka itu kayak paling pintar sosialisasi? Atau mereka agamanya apa barangkali? Atau apalah gitu ya. Dibesarkan sama papa kayak apa, mama kayak apa, atau mereka mungkin apalah sekolah di mana barangkali, IP-nya berapa. Ternyata itu bukan faktor yang ditemukan gitu. Rupanya ada satu faktor yang ditemukan ya, common denominator yang sama sekali nggak diduga-duga. Dari orang-orang yang paling berprestasi, yang paling punya banyak paten di Bell Labs. Kamu tahu faktornya apa? Mereka adalah orang-orang yang punya kebiasaan ngobrol. Mereka semuanya adalah orang-orang yang ngobrol sama Harry Nyquist. Harry Nyquist itu siapa? Harry Nyquist itu seorang engineer di Bell Labs, orang keturunan Swedia Amerika lah ya, orang Amerika dari Swedia maksudnya. Dan kita pasti pernah mengenal nama ini karena kita tahu Nyquist frequency ya. Kamu pernah dengar Nyquist frequency kan? Itu kayak kalau kan kamu sekarang semua pasti ini kan pakai MP3 pun udah nggak ada ya. Pakai inilah DAP lah ya, digital digital audio player ya kan, kayak di HP kamu dan segala macam itu ya. Intinya kita semua ini kan dengerin musik itu kan udah bukan analog lagi, digital ya. Dan digital itu samplingnya itu ada yang namanya sampling yang paling minimal. Sampling paling minimal, kalau kamu mau sampling frekuensi paling tinggi, let's say 20 kHz, itu adalah 40 kHz. Kenapa 40 kHz? So simple, kamu harus bisa sampling paling tinggi sama paling rendah. Kan itu, sesimpel itu ya. Jadi 2 kali frekuensi lah. Nah ini namanya Nyquist frequency. Dan biasanya orang terus punya banyak lah diagram Nyquist Bode dan segala macam ya untuk ngomong soal sinyal processing. Nah Nyquist ini adalah orang yang namanya selalu muncul dalam percakapan si orang yang menganalisa apa sih yang menjadi faktor penentu, faktor yang bersama-sama ada di dalam high achievers di Bell Labs. Dan jawabannya mereka adalah orang-orang yang ngobrol sama Harry Nyquist waktu makan siang. Harry Nyquist ini orang apa? Oh ya orang hebat ya. Ini saya buka halaman Wikipedia-nya Harry Nyquist. Dia punya technical contribution cukup banyak sih ya. Nyquist rate ya tadi itu ya, Nyquist frequency, Nyquist filter, Nyquist plot, Nyquist IC criterion, programming language, Nyquist itu dia yang bikin, Nyquist stability criterion dan segala macam dalam signal processing lah. Tapi itu nggak sebanyak kontribusi yang dia capai secara tidak sengaja, yaitu apa? Dengan mendengarkan. Dia itu seorang pendengar yang baik, sehingga abis orang ngobrol sama dia, orang itu kayak kebuntuannya itu plong gitu. Jadi mereka itu kayak udah berbulan-bulan, bertahun-tahun bergulat dengan satu masalah gitu ya di project mereka. Ngobrol sama si Nyquist, kemudian kayak, wah iya ya, kenapa gue gak kepikir itu ya? Bener juga, gue coba Terus kemudian minggu depan lagi ngobrol sama Nyquist lagi, gue udah coba loh, memang bener yang lu ngomong ini bisa begini-begini, menarik juga. Gak tentu ada solusi sih. Tapi seringkali kemudian bisa muncul terobosan. Jadi orang-orang ini menariknya kemudian menemukan Nyquist itu menjadi semacam illuminator, orang yang kasih insight tanpa dia sendiri memang menguasai bidang-bidang yang sedang dikerjakan sama orang-orang itu. Simply karena apa? Karena waktu mereka ngobrol sama Nyquist, mereka itu merasa dimengerti, mereka itu merasa didengarkan, mereka itu gak cuma merasa dalam arti merasa ya, tapi benar-benar didengerin gitu. Dan kamu tahu apa ciri orang yang benar-benar dengerin?
waktu dia ngomong nyambung. Kamu pernah dengar ya orang yang ngomongnya tuh nggak nyambung. Nggak nyambung tuh bisa banyak rupa gitu ya. Misalnya dia ngomong, salah lu, mestinya lu gini. Terus kamu mendapati sebentar. Gininya yang dia usulkan itu kan tadi 5 menit yang lalu gue lagi ngomong itu ya. Kok dia ngusulin itu ke gue ya? Pernah ya denger itu kan? Itu artinya dia simply gak dengerin lu tadi. Dia cuma denger depannya lu aja. Paling gitu. Ya. Tapi ada orang-orang yang ketika dia ngomong bener-bener nyambung gitu. Dan itu adalah seperti punya temen yang ngeliat semua yang lu lihat, denger semua yang lu denger, mengalami sakit hati semua yang lu sakit, gembira yang lu gembira, intinya semua lu itu ada sama dia, cuma bedanya apa? Dia punya respon yang beda. Kalau kamu pernah mengalami itu, kamu pernah mengalami ini, berjumpa dengan penolong, ditolong. Kamu ketemu sama Eser Kenekdo itu. Kamu ketemu sama penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan tuh nggak tentu yes man kamu atau yes girl kamu gitu. Kalau itu tuh simply apa ya, menemukan echo chamber kalau itu. Menemukan follower lah, mungkin dia subscriber gitu ya. Menemukan apalah, kamu punya tribe gitu. Gimana kamu jadi kepala sukunya gitu. Kalau nggak ketemu manusia ya udah pergi ke pet shop beli anjing 10 ya. Semua jadi pengikut kamu gitu. Kamu jadi kepala suku gitu, punya pengikut. Mereka tidak insightful. Pengikut itu tidak insightful. Makanya leader yang dikelilingi yes man biasanya menghasilkan produk yang ya ketinggalan zaman. Produk yang ya kayak gini 20 tahun yang lalu. Ya udah nggak relevan gitu ya. Jadi tapi juga sebaliknya, kalau orang dikelilingi sama no man gitu ya, semua yang ngomong dia enggakin gitu, itu juga percuma. Kamu juga tidak akan ditolong. Ya, kamu merasa ditolong, kita semua tahu, kita merasa ditolong ketika kita didengarkan. Dan ketika kita didengarkan, dimengerti, itu salah satu cirinya adalah tidak selalu kita mendapatkan yes, tidak selalu kita mendapatkan no, tapi kita selalu mendapatkan bahwa dia ngerti kita. Tapi karena dia adalah dia dan kita adalah kita, dalam arti kayak Montaigne tadi bilang ya, saya adalah saya dan kamu adalah kamu, tapi kamu betul-betul melihat saya, mendengar saya, mengerti saya, maka kamu bisa menolong saya. Karena kamu bukan saya. Sesimpel itu ya. Dan bagaimana bisa mencapai ini? Mengasihi orang lain dengan menjadi penolong. Atau membiarkan diri dikasihi dengan menjadi yang ditolong. Dan bukankah itu esensi dari persekutuan ya? Esensi dari persekutuan adalah kamu dilihat dan melihat. Tapi banyak orang itu kayak dalam persekutuan tuh pengen dilihat aja. Di atas panggung, pedestal gitu ya. Kalau itu sih di depan kamera aja, lebih straightforward. Kayak gitu. Hey guys. Itu lebih cepat. Tapi kalau dilihat dan melihat, mendengar dan didengar, itu challenging. Karena kita tidak selalu akan mendengar gema yang kita suka, dan gema yang kita tidak suka kita dengar itu bisa dari dua sumber, yaitu karena memang kita nggak didengarkan, atau kedua kita didengarkan. Tapi kemudian orang berbunyi sesuatu yang berbeda dari yang kita expect. Ya, saya tidak akan mengatakan selalu orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, penolong yang sungguh-sungguh itu harus selalu menghadirkan sesuatu yang menyakitkan hati. Saya nggak akan bilang gitulah. Itu kalau orang yang hobinya begitu tuh mungkin pertanda kamu tuh masokis saja. Atau kalau kamu tuh suka, namanya mengasihi itu selalu menegur, namanya mengasihi itu selalu menyakiti. Love hurts, you know, kayak lagunya siapa itu ya, Love Hurts gitu ya. Oh mungkin kamu sekedar orang yang sadis saja. Dan saya sih nggak tertarik ya sama menghadirkan kekristenan yang sadomasokis. Ya. Saya kira BDSM itu bukan caranya Kristen ya. Kristen itu bukan sadomasokisme. Bener kan ya BDSM ya?
Jadi Kristen itu bukan sadomasochism lah. Karena apa? Karena nggak ada virtue dari kesakitan, nggak ada virtue dari kesakitan. Itu aja ya. Suffering per se itu nggak ada virtue-nya. Mungkin orang-orang agama lain ada yang menganggap itu virtue gitu. Kalau kekristenan saya kira enggak ya. Walaupun Yesus menebus kita lewat kesakitan ya. Tetapi itu bukan glorifikasi kesakitan. Makanya juga saya kira benar juga ya kalau kita glorifikasi kesakitan dan gori dan darah dan segala macam dalam penggambaran soal salib ya. Saya kira miss the point. Betul nggak sih? Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, itu ada film-film kayaknya glorifying passion narratives itu dengan kayak menghadirkan Yesus yang tercabik-cabik dengan begitu gori. Kita kalau lihat film gitu, terakhir saya lihat film kayak gitu kayaknya itu film politis propaganda deh. Waktu saya SD dulu film pengkhianatan G30 SPKI ya. Jadi kayaknya kalau kita kemudian dalam ranah religius itu kemudian juga glorifikasi violence dan sadism seperti itu, saya kira ada yang salah juga ya. Walaupun saya juga of course tidak mengatakan salib itu di situ Yesus dipakunya pakai paku dari karet gitu ya, lalu kayak ada bantalannya, lalu salibnya dihias Hello Kitty. Pasti saya juga nggak bilang itu juga sih ya. No fun lah Golgotha itu. Tapi it's a necessary evil gitu. It's a necessary evil. So jangan diglorifikasi lah, saya kira itu. Ya, tapi kita nggak bicara soal itu ya. Yang saya ngomong adalah dikenal dan mengenal kadang-kadang itu menyakitkan. Tapi kalau nggak menyakitkan nggak perlu merasa bersalah ya. Nggak perlu merasa minder. Kok nggak sakit ya? Nggak apa-apa. Ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa menjadi illuminator kayak Harry Nyquist ya? Ada beberapa hal, ini saya kutip dari David Brooke punya tulisannya. Yang pertama adalah kita fokus kepada, atau gambarannya adalah penglihatan. Jadi apa? Tatapan. Ketika kamu ngobrol sama orang, berinteraksi sama orang, kamu itu melihat orang itu kayak apa? Kamu lihat orang itu sebagai apa? Apakah kamu melihat orang itu sebagai satu ya potensi keuntungan untuk kamu peroleh gitu? Potensi keuntungan ini macam-macam ya. Tergantung usia, tergantung starting point kamu, tergantung jenis kelamin, tergantung siapa kamu dan segala macam. Potensi keuntungan bisa kayak potensi dia itu saya bisa jual sesuatu ke dia gitu. Kalau kamu agen asuransi mungkin. Saya bukan jelekin agen asuransi by the way ya. Kan saya juga ada pakai asuransi juga untuk mobil, untuk apa segala macam. So, saya bukan jelekin itu, tapi poin saya adalah kalau kamu agen asuransi barangkali ya typically ya, atau MLM atau whatever. Ini prospek nih, calon untuk direkrut gitu ya. Itu kan berarti kamu melihat dia sebagai sesuatu potensi untuk kamu mendapatkan keuntungan. Yang kedua, kalau kamu melihat orang lain sebagai wah ini diakah ya, maksudnya kayak is he the one gitu ya, is she the one gitu, kayak apakah dia orangnya Tuhan gitu. Nah itu juga another yang kamu lihat itu adalah kepentingan kamu gitu dalam diri orang itu. Atau kalau kamu lihat orang terus kamu melihat ancaman, khususnya kalau kamu itu introvert banget gitu ya, lihat orang, aduh orang gitu ya, manusia gitu, aduh kok ada manusianya gitu ya, tempat ini sangat wonderful, sayang ada manusianya gitu ya. Jadi itu juga kamu bukan lihat orang itu sebagai person, ya kamu tidak lihat orang itu sebagai person, karena kamu lihat dia sebagai ancaman. Ancaman kan bisa siapa aja ya. Nggak perlu dia gitu. Seperti tadi ya, kayak sebagai potensi untuk kamu pacari, sebagai potensi untuk kamu jual sesuatu ke dia, atau mungkin dunia orang nerd gitu ya, potensi untuk kamu tanya-tanya ke dia gitu. Kamu jadi lebih pintar, lebih berpengetahuan. Atau potensi apalah, kamu jilat, kamu dapat posisi, atau kamu jilat sedikit terus kamu dapat proyek ya, atau apapun. Nah itu kan berarti kamu tidak interest sama orangnya. Your gaze itu ya, pandangan mata kamu itu, your gaze itu adalah objectifying gaze itu. Objectifying gaze. Yang di seberang sana dari tatapanmu itu menjelma jadi objek gitu. Ya, dia bukan subjek, dia bukan person.
Dia itu cuman calon konsumen, calon subscriber, calon whatever, ya, follower, ya, calon apapun, calon mahasiswa teologi atau apapun gitu. Potensi, orang-orang berpotensi, ya. Tapi kalau kamu melihat orang lain tuh sebagai diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, kamu melihat orang lain sebagai, ini istilah yang dipakai sama David Brooke ya, sebagai misteri. Sebagai misteri yang somehow terhubung kepada Tuhan, kepada kedalaman dari realitas ini. Kalau pakai istilahnya Paul Tillich ya, the depth of reality. God, the depth of reality. Ya, maka kamu akan menghormati dia, sebab dia itu bukan problem untuk dipecahkan. Ya, si troublemaker itu gimana kita bisa coping sama troublemaker itu hari ini, atau orang itu adalah orang yang bermasalah, saya bisa tolong dia, gimana ya caranya saya tolong dia. Dia bukan masalah untuk dipecahkan, dia bukan potensi keuntungan untuk didulang, dia bukan whatever gitu. Tapi dia adalah dia. Because you is you, and I am I. Gitu. So, kalau tatapanmu adalah tatapan yang membuka ruang untuk relasi ich und du, I and thou, gue dan lo, relasi face to face, maka saya kira itu caranya. Itu modal paling utama. Kamu jadi illuminator dalam diri seseorang. Therefore, mengasihi orang itu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Karena kamu menginginkan relasi seperti itu. Kamu membutuhkan relasi yang lain-lain ya. Ini jangan salah ya. Kamu kan juga nggak semua itu kayak perlu diromantisasi semuanya, kayak perlu relasi yang mendalam ya. Relasi kamu sama sopir ojek sebaiknya tidak semendalam itu, I guess. Maksudnya kayak sampai the gaze ya, sampai gimana itu kayaknya nggak perlu kali ya, nanti nabrak. Udahlah relasi transaksional aja sama sopir ojek gitu kan, sama nggak tahu lah kondektur bis gitu. Maybe kalau naik bisnya dia terus 10 tahun ya mungkin bisa juga ya. Tapi pada umumnya enggak lah. Oke, yang kedua. Accompaniment. Kamu itu kalau bisa hadir dalam diri orang itu, hadir just kadang-kadang itu just hadir aja ya, tidak hadir dengan satu suggestion, dengan rangkaian suggestions yang berguna, tidak hadir untuk menjadi orang yang bisa menolong maybe even, tapi kamu just hadir aja ya, dan kamu menjadi kehadiran yang tidak menghakimi, kamu tidak menjadi kehadiran yang menggurui, kamu jadi kehadiran yang menghargai, yang pay respect, menghargai orang itu sebagai orang itu sebagai subjek ya. Kamu menjadi company dari orang itu. Ini istilah ironis ya, karena kayak company itu istilahnya jadi kayak depersonalisasi gitu. Tapi company kan harusnya kan itu ini ya, teman gitu ya. Nah kalau kamu itu bisa show up in the right time, at the right time ya, as a company, itu jalan untuk kamu bisa menjadi illuminator juga. Seperti Harry Nyquist. Yang ketiga, kalau kamu terampil di dalam ini ya, apa namanya, engage conversation. Jadi engaging conversation, ini yang ketiga. Conversation itu kan bukan 2, 3, 4, 5 orang bergiliran kasih statement ya. Itu kan bukan conversation. Tapi ironisnya kalau kamu hidup cukup lama ya, apalagi dalam dunia korporat, kamu tahulah 99% kata-kata yang kita utarakan itu pure bullshit. Kalau kamu lihat sebuah percakapan ya, itu percakapan itu seringkali gak bisa disebut percakapan gitu, tapi itu giliran bunyi aja gitu, giliran berbunyi. Yang mana bunyinya itu ingin secara seringkali apa ya, insecure itu
menegaskan kamu tuh stay pada tempatmu yang biasanya ya tentu di bawah saya gitu. Tapi yang pihak seberang itu melakukan hal yang sama. Jadi kayak topping off one another kadang-kadang ya. Kayak, aduh gue kemarin ngecek darah, HbA1 gue tuh pradiabetes. Wow, berapa lu? 11. Oh 11, gue 31 misalnya gitu. Gila lu diabetes aja, saingan lo. Gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa begitu ya orang itu. Jadi itu kayak giliran ngomong aja, lalu ngomong itu tujuannya apa? Sama sekali tidak ada dalam list itu. Gue pengen tahu, gue pengen kenal lo, gue pengen tahu sudut pandang lo. Gak ada. Jadi orang-orang yang ngomong itu menunggu-nunggu giliran bunyi, mudah-mudahan bisa kasih impresi, seringkali enggak, seringkali kebalikannya yang terjadi, tapi hal yang itu saja yang dilakukan. Ya. Kita jarang punya conversation, yang true conversation. Conversation yang sejati end up dengan lingering aftertaste adalah kamu merasa at home in this big wide world. Karena ada seseorang yang mengenal kamu dan kamu dikenal. Dan kamu mengenal dia. Ya, jadi kayak you've got a friend gitu. Setelah sebuah conversation yang sejati. Dan itu membutuhkan apa? Beberapa hal. Yang pertama, butuh perhatian. Perhatiannya jangan 60% ya. Sambil ngecekin HP dan segala macam misalnya gitu ya. Atau sambil zoning off, matanya ngeliatin. Tapi zoning off sebenarnya kelihatan nanti dari statement-nya ya. Dan attention, full attention. Lalu kemudian perlu ada feedback ya, feedback. Jadi kayak kamu make sure bahwa dia itu didengarkan. Karena memang kamu mendengarkan sih. Misalnya kamu mengajukan pertanyaan ya, yang seperti ini atau seperti itu ya, dan segala macam. Atau amin saudara atau apapun gitu ya. Kasih feedback gitu. Atau dengan mimik muka ya, atau manggut-manggut atau apapun gitu. Lalu jangan takut-takut juga sama silence. Silence tuh nggak apa-apa gitu. Awkward dikit tuh nggak apa-apa lah. Awkward tuh aman-aman aja. Bukan the end of the world kok awkward. Ya. Lalu juga jangan saing-saingan tadi ya gitu ya, saing-saingan itu ya. Lalu ada masalah, oh gue tahu itu kayak gitu tuh, gue pernah ngalamin juga, terus kamu ceritain lebih hebat gitu ya. Kamu pikir kayak itu mungkin bisa bikin, ternyata gue nggak sendirian. Bisa jadi juga, tapi seringkali enggak gitu. Tapi adalah kayak, gue nggak perlu dengerin lo message yang dia denger. Gue nggak perlu dengerin lo karena gue udah tahu gitu. Ya. Lalu selalu mengedepankan ini agreement. Disagreement nggak perlu dijauhi, nggak perlu ditakuti, nggak perlu disangkali, tapi afirmasi agreementnya. Afirmasi agreementnya. Misalnya dalam persaingan politik gitu, yang satu strateginya naikin pajak, tambahin pajak, yang lain kurangin pajak dan segala macam gitu ya, kan selalu begitu ya kalau dalam ekonomi kiri dan kanan itu ya. Ya kita udah tahu lah. Lawan politik kita itu pasti agendanya itu. Kita udah tahu kita ngapain lagi sih sebetulnya, itu kayak pingin mempertobatkan dia gitu. Dia nggak bakal bertobat. Lu udah pernah nyoba itu, dia nggak bakal bertobat. Kita yang perlu itu adalah kita memelihara tujuan bersama kita atau hal yang kita tidak kepingin terjadi. Misalnya, lu nggak kepingin perang sipil kan bro? Misalnya itu. Perang sipil kita sama-sama rugi soalnya, gitu. Kita nggak ngomongin lagi pajak tinggi, pajak rendah, sama-sama bangkrut kita perang sipil. Kan misalnya gitu ya, lu kan nggak kepengen perang sipil. Atau kedua, lu kan kepengen Indonesia lebih maju kan? Walaupun mungkin nggak lebih maju kayak tahun depan jadi Singapura gitu, mungkin enggak. Tapi setidaknya nggak lebih jelek dari tahun ini gitu. Setidaknya itu kita agree kan? Nah itu perlu diingatkan. Jadi kayak jangan membesar-besarkan disagreement sampai melupakan agreement. Walaupun jangan menghindari atau mengubur disagreement. Ya, disagreement ya ditaruh di atas meja. Tapi kita perlu pegang erat, setujui, taruh di atas meja, dibingkai, taruh di tembok. Agreementnya apa gitu. Biar dalam setiap disagreement itu kita ingat agreement kita apa. Dan common interest kita tuh apa gitu.
Ya. Jadi find agreement under any disagreement gitu. Lalu kemudian coba asah seni bertanya. Seni bertanya. Saya kasih satu contoh ya. Ini contoh saya ambil juga dari David Brooke ya. Ini dia contoh, dia ambil dari percakapan seorang guru perempuan sama murid-muridnya. Muridnya masih kecil. Dia bilang anak-anak kecil itu secara natural bisa bertanya pertanyaan bagus-bagus, anak kecil. Kalau kamu guru sekolah minggu dari anak-anak yang sudah mulai agak besar ya, ngerti lah ya, anak kecil itu punya pertanyaan bagus dan kamu sebagai guru seringkali itu berkontribusi untuk merusak ya. Merusak. Tekan-tekan pertanyaan bagus itu. Jadi dia kasih contoh begini. Anak itu nanya pertanyaan yang ofensif ya. Nanya kepada gurunya yang perempuan udah agak separuh baya itu. Kamu nikah nggak? Waktu gurunya itu jawab enggak. Kamu cerai ya? Lalu kemudian dia jawab iya. Lalu mereka tanya lagi, si anak-anak kecil itu. Kamu masih sayang dia enggak? Terus kayak orang itu mulai terhentak gitu ya. Gila, gue gak pernah ditanya kayak begini gitu. Kamu masih sayang dia enggak? Terus dia bilang iya. Lalu kemudian anak kecilnya nanya lagi. Dia tahu enggak? Wow, itu kan kayak jelek banget ya. Dadung jep dikorek-korek lagi gitu kan. Lalu nanya lagi gitu. Kalian punya anak nggak gitu? Lalu kayak kata si guru cewek yang dia kutip ini. Waktu sampai poin itu gue udah nangis gue katanya. Beridak air mata. Di depan anak kecil yang nggak ngerti gitu. Kenapa bu guru gitu. Jadi kita waktu udah besar seringkali itu melupakan keterampilan natural itu. Karena anak kecil itu nggak punya baggage seringkali, dalam artian nggak punya beban untuk gue tuh mau lu lihat gue jadi apa gitu. Gue mau terlihat bagaimana gitu. Anak kecil tuh kayak nggak punya baggage untuk impressing anybody gitu. Walaupun ini juga terlalu romantisasi ala Rousseau juga kali ya. Maybe nggak semua anak kecil gitu ya. Tapi ya, anak kecil, archetypical anak kecil lah ya. Archetypical anak kecil, archetype anak kecil. Gitu. Mereka tanya karena mereka wondering. Mereka tanya itu karena mereka curious, pengen tahu. Pengen tahu dunia ini kayak apa, pengen tahu khususnya dunia ini kayak apa dari mata lo. Kamu punya nggak curiosity itu? Dunia itu terlihat kayak apa ya dari matanya JK, dari matanya Gerin, dari matanya Billy, Natasha, dari matanya Liana, dan seterusnya. Dunia itu terlihat kayak apa sih dari mata mereka? Nah itu, kalau kamu pengen tahu, kamu tinggal nanya. Dan kalau kamu nanya, kamu mesti siapin waktu dan perhatian. Dan hidupmu akan diperkaya. By 8 miliar volt, kalau kamu bisa interview 8 miliar manusia yang lain. Kira-kira begitu. Karena kamu hidup cuma satu kali, tapi kamu punya banyak teman. Dan tiap orang punya cerita. Masalahnya, gak ada yang mau denger seringkali. Tiap orang yang cukup jujur itu punya cerita untuk diceritakan. Kepada 8 miliar manusia yang lain. Tapi setiap manusia yang lain mungkin terlalu sibuk untuk didengarkan. Atau cari panggung dan mikrofon untuk didengarkan. Kenapa? Karena seringkali mereka ada baggage trauma, tidak didengarkan dari kecil. Siapa yang sumbang sih? Mungkin spesies kayak saya, guru-guru, diam, bahan gue belum selesai. Gue mesti nyusahin bahan gue gitu. You want me to show you Jesus, right? Ya gitu. So, ya. Jadi apa namanya? Kita itu mungkin punya trauma itu ya, tidak dengarkan sama orang tua, tidak dengarkan sama guru, tidak didengarkan sama teman sebaya, tidak didengarkan sama jagat raya ini. Ya,
kita bisa mulai dengan kita mulai mendengarkan sih. Dan kita bisa membuka pintu untuk orang lain bercerita dengan kita bertanya ya, bertanya pertanyaan-pertanyaan. Yang mereka itu siap sedia untuk menjawab sih. Ya. Beberapa pertanyaan yang diutarakan David Brooks ya. Misalnya, kapan kamu ke supermarket setelah jam 11 malam? Ceritain dong kenapa. Ini kan kayak pertanyaan simpel aja gitu. Apa yang kamu lakukan kalau kamu nggak takut? Kamu nih sekarang lagi ngapain? Ya, kalau kamu nggak takut. Apa talenta yang kamu nggak pakai? Ada nggak talenta? Kamu memang bisa itu, tapi kamu nggak pakai. Nggak tahu, maybe karena kamu takut. Takut kurang makan, takut nggak bisa bayar tagihan, takut nggak tahu dijudge orang, takut apalah, ya. Atau ini, bagaimana leluhurmu mengada dalam hidupmu? Kita itu produk lingkungan, kita juga produk genetik. Kita tuh produk leluhur kita. Agama-agama non-Protestan itu lebih punya cara merayakan itu ya. Dengan cara-cara yang maybe sebagian kita nggak setuju ya. Tapi saya kira kita orang-orang Protestan, khusus dari garis Zwinglian, itu yang terlalu rasionalistik maybe nggak do justice kepada Zwingli juga. Maaf ya Tuan Zwingli. Tapi kita mungkin punya kecenderungan minimalis itu. Bahkan teman-teman Katolik mungkin lebih ada itu ya, lebih ada jalannya untuk lebih ada perang aparatusnya untuk mewadahi itu. Yaitu leluhur kita itu, leluhur iman kita ya, orang-orang suci yang mendahului kita itu hadir di dalam hidup kita, hadir dalam liturgi kita, dalam cara kita membaca Alkitab, dalam lagu-lagu kita. Fanny Crosby itu masih hidup waktu kamu nyanyi lagunya. Fanny Crosby itu masih hidup. Dan memang di dalam Yesus nggak ada kematian. Fanny Crosby obviously masih hidup di dalam Yesus kan? Right? Ya badannya mati lah ya. Dari belatungannya udah habis kali ya. Tapi Fanny Crosby kan gak hanya badannya. Betul? Dan Zwingli juga masih hidup, obviously. Calvin juga pretty much masih hidup. Dan seterusnya. Agustinus. Dan seterusnya. Paulus. Jadi leluhurmu itu hadir dalam hidupmu. Leluhur iman, leluhur secara genetik, lahir dalam hidupmu. Di mana itu? Jangan ini ya setipis kulit muka ya, karena kadang-kadang oh iya memang saya mirip nenek ya. Lihat foto nenek waktu masih muda. Saya itu memang kayak nenek. Tapi ya itu boleh juga, tapi selain itu gitu. Coba kamu bisa tanya sama temenmu ya, coba kamu bisa bercerita, saling bercerita. Ngomong soal politik. Nah, ini politik biasanya terus berantem ya. Kalau ngomong politik itu biasanya ujungnya berantem, exit grup WA ya dan segala macam. Tapi kamu bisa melakukannya begini, tidak dengan jiwa penginjil jalanan yang kepengen mempertobatkan orang langsung segera dibaptis di got terdekat gitu. Nggak harus begitu ya. Ini tentu with all due respect sama penginjil jalanan ya. Tapi maksud saya adalah kamu tahulah, kamu nggak bisa mempertobatkan seorang Trumpis untuk mendukung Joe Biden. Gak bisa lah, gitu ya. Dan juga kamu mungkin juga bukan pendukung Joe Biden, misalnya gitu kan. Tapi, kamu bisa mendengarkan dia dengan pertanyaan anak kecil, dengan rasa ingin tahu. Kok bisa ya? Menurut saya absurd. Tapi saya pengen tahu dunia dari sepasang matamu. Kok bisa ya? How come? Dan bukan kok bisa ya itu kayak, kok bisa sih? Tapi kok bisa ya? Itu kan lain banget. Kita kadang-kadang tuh, kok bisa sih? Gak ngerti gue. Tapi bisa juga, kok bisa ya? Gue gak ngerti loh. Gue pengen tahu gitu. Itu kan dua hal berbeda ya. Walaupun sama juga, pengen tahu. Tapi yang satu kayak dengan penuh penghakiman gitu. Jadi kita bisa mulai ngobrol. Ya,
Kita bisa bertanya, coba ceritakan lebih lanjut dari sudut pandangmu. Nah, saya berhenti di sini supaya kita lebih ada waktu untuk ngobrol. Supaya kalian ada waktu untuk bercerita. Kalian bisa cerita mengenai apa aja ya, pandangan politis, pandangan nggak tahu, teologis maybe, pandangan ideologis dan seterusnya. Untuk saling mengenal, bukan untuk membela kebenaran. Walaupun of course ini bukan berarti ya, nggak ada yang benar, semuanya benar, ini postmodern. Enggak, saya nggak bilang gitu. Obviously saya nggak bilang gitu. Orang itu bisa jadi jurnalis. Jurnalis itu punya pandangan politik nggak sih? Punya standpoint nggak sih? Punya. Jurnalis tuh punya. Seringkali kuat banget. Dan seringkali agak miring ke kiri. Seringkali kalau jurnalistik ya. Tapi ya ketika dia mewawancarai orang, dia interview, itu ada jurnalis yang baik, ada jurnalis yang buruk. Jurnalis yang buruk itu pertanyaannya semua menjurus, loaded gitu ya. Mau framing doang supaya subjeknya itu terlihat seperti yang dia mau tulis gitu. Tapi jurnalis yang baik itu bertanya kayak anak kecil, pengen tahu. Dan itu penetrate deeply to your soul, to your heart. Dan itu pada akhirnya menjadi caramu mengasihi sesamamu. Very tangible act of love. Ya, dengan menyediakan waktu hidupmu yang cuman punya gigi maju, nggak ada gigi mundur itu. Kamu sacrifice itu buat memahami. Tapi Tuhan tuh maha adil. At the end itu satisfying buat dua pihak sih. Buat yang mendengarkan dan buat yang didengarkan. Pertanyaan diskusinya ya, coba tanyakan kepada temanmu sebuah pertanyaan yang kamu ngarang sendiri, jangan nyontek dari yang tadi, yang kira-kira bisa starting conversation, bisa bikin kamu get insight kepada bagaimana teman di depan kamu itu memandang dunia. Kita berdoa tutup dulu, udah gitu saya serahkan kepada Gerin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, percakapan kami yang pendek, tapi kiranya dipakai Tuhan menghantar kami untuk ngobrol lebih jauh satu sama lain, supaya kami ini belajar saling mengenal, karena Engkau sudah mengenal kami, karena kami sudah dikenal oleh Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Karena kami ini dipanggil untuk mengenal diri-Mu, kami dipanggil mengenal diri kami melalui mengenal diri-Mu. Kami dipanggil mengenal diri-Mu melalui mengenal diri kami. Dan karena kami adalah makhluk sosial, kami juga dipanggil untuk saling mengenal. Kami dipanggil juga untuk membiarkan orang lain mengenal kami, dan kami mengenal orang lain. Kiranya melalui semuanya ini, kami boleh lebih bersyukur kepadamu, boleh lebih mengenal kasih-Mu atas kami, boleh kami menjadi lebih banyak, kami menjadi alasan untuk lebih banyak orang memuji-muji Tuhan. Karena hidup kami menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Hidup persekutuan kami ini boleh menjadi kesaksian bahwa Engkau ada di sini, Engkau berkemah di tengah kami, karena kami masyarakat-Mu, rakyat-Mu, yang berperilaku sedemikian, yang mana dunia ini tidak berperilaku. Bukan karena kami ingin aneh-aneh, tapi karena Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang membukakan pintunya, sehingga kami ini bisa mengalami hal ini dan itu yang dunia sayangnya belum mengalami. Karena mereka belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kiranya percakapan kami, kiranya Engkau membuka hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.